Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lisa Nurfika dengan NIM 12300250119. Nah, pada video kali ini saya akan membahas praktikum ke-5 yaitu tentang biolistrik, khususnya pada sel saraf dan jantung. Nah, materi ini sangat penting karena berhubungan dengan bagaimana tubuh kita itu bisa menghantarkan impuls, merespon rangsangan, dan juga mengatur detak jantung secara otomatis. Jadi, simak videonya sampai habis ya. Yang pertama, morfologi sel saraf atau neuron. Sel saraf atau neuron merupakan unit struktural dan fungsional sistem saraf. Secara umum, neuron terdiri dari dendrit, badan sel, dan akson. Dendrit merupakan percabangan pendek dari neuron yang berfungsi menerima rangsangan, baik dari reseptor, sensorik, maupun neuron lainnya. Banyaknya cabang dendrit ini memperluas area penerimaan sinyal. Badan sel atau soma mengandung inti sel. Bagian ini berfungsi mengatur metabolisme sel saraf. Selain itu, badan sel juga mengintegrasikan sinyal yang diterima dari dendrit. Sedangkan akson adalah serabut panjang yang berfungsi menghantarkan impuls keluar dari badan sel menuju sel lainnya. Akson dilapisi oleh selubung mielin yang berperan sebagai isolator listrik dan mempercepat penghantaran impuls. Di sepanjang akson atau neuron terdapat lapisan pelindung yang disebut selubung mielin. Namun, lapisan ini tidak menutupi akson secara menyeluruh. Terdapat celah-celah kecil yang disebut nodus Ranvier. Pada bagian inilah proses penting terjadi, yaitu konduksi saltotari. Dalam proses ini, impuls listrik tidak berjalan secara terus-menerus, tetapi melompat-melompat dari satu nodus ke nodus berikutnya. Hal inilah yang membuat penghantaran impuls itu menjadi jauh lebih cepat. Setelah impuls mencapai ujung akson, yaitu terminal sinaptik, sinyal tersebut harus diteruskan ke neuron berikutnya. Terminal sinaptik akan melepaskan zat kimia yang disebut neuron transmitter. Neuron transmitter ini berfungsi sebagai pembawa pesan untuk meneruskan impuls ke sel target berikutnya. Inilah cara bagaimana pikiran dan respon kita dapat bergerak dengan sangat cepat. Yang kedua, mekanisme depolarisasi, repolarisasi, dan potensial aksi. Semua dimulai dari kondisi yang disebut potensial istirahat. Membran neuron memiliki potensial sekitar minus 70 mV. Pada kondisi ini, jika neuron menerima rangsangan, kanal natrium akan terbuka. Ion natrium masuk ke dalam sel sehingga muatan di dalam sel dapat menjadi lebih positif. Proses ini disebut depolarisasi. Jika perubahan ini mencapai ambang batas yaitu sekitar minus 55 mV, maka terjadilah potensial aksi, yaitu perubahan cepat muatan listrik pada membran sel. Selanjutnya, kanal natrium akan menutup dan kanal kalium terbuka. Ion kalium keluar dari sel sehingga muatan kembali menjadi negatif. Proses ini disebut repolarisasi. Setelah itu, pompa natrium kalium bekerja untuk mengembalikan keseimbangan ion seperti semula. Hal ini penting agar neuron siap menerima rangsangan berikutnya. Proses ini terjadi secara berulang dan sangat cepat sehingga memungkinkan sel saraf itu dapat dikirim ke seluruh tubuh. Yang ketiga, mekanisme sinyal listrik dari otot. Semuanya itu dimulai dari sebuah sinyal listrik yang sangat luar biasa. Impuls saraf ini mencapai ujung saraf dan memicu pelepasan neurotransmitter yang disebut asetilkolin. Nah, asetilkolin ini kemudian berikatan dengan reseptor pada membran sel otot, sehingga membuka saluran bagi ion natrium untuk masuk. Hal ini menyebabkan terjadinya depolarisasi pada membran otot. Impuls listrik tersebut kemudian menyebar melalui tubulus T, yaitu saluran kecil yang membawa sinyal ke bagian dalam sel otot. Sinyal ini memicu retikulum sarkoplasma untuk melepaskan ion kalsium yang berperan penting dalam proses kontraksi otot. Ion kalsium memungkinkan terjadi interaksi antara dua protein utama yaitu aktin dan miosin. Nah, filamen miosin ini kemudian menarik filamen aktin sehingga otot menjadi memendek. Proses inilah yang disebut kontraksi otot. Setelah rangsangan berhenti, ion kalsium akan kembali ke dalam retikulum sarkoplasma dan otot kembali ke kondisi semula untuk relaksasi. Nah, proses ini terjadi sangat cepat dan terus berulang setiap kali kita bergerak. Yang keempat,
mekanisme sinyal listrik dari jantung. Nah, semua itu, proses tersebut dimulai dari sinyal listrik yang dihasilkan oleh jantung itu sendiri. Sinyal ini berasal dari nodus sinatrial atau dikenal dengan sebagai SA node yang berperan sebagai pacemaker alami jantung. Nah, nodus ini menghasilkan impuls listrik secara spontan yang mengatur irama denyut jantung. Impuls tersebut kemudian menyebar ke seluruh atrium sehingga menyebabkan atrium berkontraksi dan mendorong menuju ventrikel. Selanjutnya, impuls mencapai nodus atrioventrikular atau AV node di mana terjadi jeda singkat. Jeda ini sangat penting untuk memberikan waktu bagi ventrikel agar terisi darah secara optimal. Setelah itu, impuls listrik diteruskan melalui berkas His yang kemudian bercabang menjadi jalur kanan dan kiri. Impuls tersebut selanjutnya disalurkan melalui serabut Purkinje yang menyebarkan sinyal ke seluruh bagian ventrikel. Akibatnya, ventrikel berkontraksi secara terkoordinasi dan memompa darah ke seluruh tubuh. Inilah kerja mekanisme yang menghasilkan denyut jantung yang teratur dan berirama. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi laju kelistrikan saraf. Nah, seberapa cepat impuls saraf bergerak di dalam tubuh kita, itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Untuk memahaminya, terdapat 5 faktor utama yang mempengaruhi kecepatan penghantaran impuls saraf. Pertama, yaitu diameter akson. Akson dengan diameter yang lebih besar memiliki hambatan listrik yang lebih kecil, sehingga impuls dapat bergerak lebih cepat. Kedua, selubung mielin. Keberadaan mielin memungkinkan impuls saraf ini dihantarkan secara melompat atau yang dikenal sebagai konduksi saltatory, sehingga kecepatannya jauh lebih tinggi dibandingkan akson tanpa mielin. Ketiga, suhu. Peningkatan suhu dapat mempercepat reaksi kimia di dalam neuron, sehingga impuls saraf dihantarkan dengan lebih cepat. Keempat, keseimbangan elektrolit. Seperti natrium dan kalium, ketidakseimbangan elektrolit dapat menghambat, bahkan menghentikan penghantaran impuls saraf. Kelima, kondisi patologis. Beberapa penyakit seperti neutropati dapat merusak serabut saraf dan secara signifikan memperlambat laju penghantaran impuls. Dengan memahami kelima faktor ini, kita dapat lebih memahami cara kerja sistem saraf serta berbagai kondisi faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya, lengkung refleks saraf. Nah, contohnya panas pada kulit. Nah, seperti ketika tangan kita menyentuh benda yang panas, kita tuh dengan cepatnya menarik tangan kita dari benda yang panas tersebut, bukan? Nah, hal tersebut merupakan hasil kerjasama lengkung refleks saraf. Proses ini dimulai ketika reseptor pada kulit menerima rangsangan seperti panas. Reseptor tersebut kemudian mengubah rangsangan menjadi impuls saraf. Impuls ini dihantarkan oleh neuron sensorik menuju sumsum tulang belakang melalui jalur saraf. Di dalam sumsum tulang belakang, impuls diteruskan ke interneuron yang berperan sebagai penghubung. Interneuron ini memungkinkan proses berlangsung dengan sangat cepat. Impuls diteruskan ke neuron motorik yang membawa sinyal perintah menuju efektor. Efektor dalam hal ini otot akan segera berkontraksi sehingga menghasilkan respon berupa gerakan menarik tangan secara spontan. Selanjutnya, jantung. Morfologi jantung. Jantung merupakan organ berotot yang berperan sebagai mesin utama dalam tubuh manusia. Namun, bagaimana sih sebenarnya jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh kita? Nah, jantung itu terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 ruang bagian atas yang disebut dengan atrium, 2 ruang bagian bawah yang disebut dengan ventricle. Yang pertama yaitu atrium kanan menerima darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh melalui vena cava. Darah tersebut kemudian dialirkan ke ventricle kanan yang selanjutnya memompanya menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk proses oksigenasi. Setelah mendapatkan oksigen, darah kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan masuk ke atrium kiri. Dari atrium kiri, darah mengalir ke ventrikel kiri. Ventrikel kiri ini adalah dinding yang paling tebal karena bertugas memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Proses ini itu berlangsung secara terus-menerus tanpa henti untuk menjaga kelangsungan hidup tubuh. Selanjutnya, konduksi jantung. Hal ini terjadi berkat sistem konduksi jantung, yaitu sistem penghantar impuls listrik yang mengatur irama denyut jantung. Proses ini dimulai dari nodus sinatorial atau SA node
yang berfungsi sebagai pacemaker alami jantung. Nodus ini menghasilkan impuls listrik secara spontan. Impuls tersebut kemudian menyebar ke seluruh atrium sehingga menyebabkan atrium berkontraksi dan mendorong darah menuju ventrikel. Impuls mencapai nodus atrioventrikular atau AV node di mana terjadi jeda singkat. Jeda ini sangat penting agar ventrikel memiliki waktu untuk terisi darah secara optimal. Setelah penundaan tersebut, impuls dilanjutkan melalui berkas His yang merupakan jalur penghantar utama menuju ventrikel. Berkas His kemudian bercabang menjadi dua jalur, yaitu cabang kanan dan cabang kiri, yang masing-masing menuju ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Impuls selanjutnya disebarkan melalui serabut Purkinje ke seluruh dinding ventrikel. Akibatnya, ventrikel berkontraksi secara serempak dan memompa darah ke seluruh tubuh. Dengan mekanisme ini, jantung itu dapat bekerja secara terkoordinasi dan mempertahankan irama denyut. Selanjutnya, perbedaan otot jantung, otot polos, dan otot lurik. Jantung merupakan organ berotot yang berfungsi sebagai pompa utama tubuh yang terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel. Atrium kanan menerima darah dari seluruh tubuh. Nah, kemudian darah tersebut dialirkan ke ventrikel kanan untuk dipompa menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis guna mengalami proses oksigenasi. Darah yang telah mengandung oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis untuk masuk ke atrium kiri. Selanjutnya, ventrikel kiri yang memiliki dinding yang paling tebal memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, terdapat 3 jenis otot dalam tubuh manusia. Yang pertama, otot lurik. Otot lurik yang memiliki garis melintang dan bekerja secara sadar seperti saat kita mengangkat benda. Kedua, otot polos. Otot polos yang tidak memiliki garis melintang dan bekerja secara tidak sadar, misalnya pada organ pencernaan yaitu usus dan pembuluh darah. Ketiga, otot jantung. Otot jantung yang memiliki garis melintang seperti otot lurik, namun bekerja secara tidak sadar seperti otot polos. Selain itu, otot jantung memiliki percabangan sel dan kemampuan otomatisitas, yaitu kemampuan untuk berkontraksi secara mandiri tanpa rangsangan dari luar. Demikian presentasi mengenai biolistrik sel saraf dan jantung dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.